Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesriani SHY, guru fikih di MTS Nahdlatul Dinia Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis Riau, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan BID 1 LPTK Winsusto Riau. Pada hari ini, 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MTS Nahdlatul Dinia. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 7 dengan materi pokok bersuci dari hadas dan najis. Mohon masukan jika dalam kegiatan ini masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan bacakan doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan, kita bisa menerima pelajaran hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh bahagia, dan mudah-mudahan hati kita selalu diberi kelapangan dan kelancaran, ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang bersuci dari hadas dan najis. Sebelum Ibu melanjutkan materi kita bersuci dari, Ibu akan mengakses dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya di hari ini? Hadir. Alhamdulillah, untuk kehadirannya hari ini hadir semua. Mudah-mudahan kita bisa belajar hari ini dengan penuh semangat. Baik, apa kabar Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semangat, lebih semangat lagi. Apa kabar Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, semangat yang kita baca tadi, kita lebih belajar lebih semangat. Ya. Baik. Materi kita hari ini tentang bersuci dari hadas dan najis. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Ibu akan mengulangi lagi materi kita minggu kemarin tentang taharah. Ada yang tahu apa itu taharah? Balik. Coba nama bilang. Taharah artinya bersuci dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas kecil dan wudhu bersuci dari hadas besar dengan mandi. Bersuci dari najis dengan dicuci pakai air yang suci. Terus, apa itu taharah menurut bahasa? Taharah artinya bersuci dari hadas dan najis. Bagus, anak pintar semua ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa taharah itu bersuci dari hadas dan najis. Dengan apa kita mensucikannya? Apa alat-alat yang kita pakai dalam bersuci itu? Air, bisa dengan batu, dengan tanah, dengan tisu dan benda-benda yang bisa kita pakai untuk bersuci. Ya, sekarang kita lanjut materi kita bersuci dari hadas dan najis. Baiklah, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu kita dapat menganalisa cara bersuci dan najis
bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Dan tujuan belajar kita juga hari ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu nanti bisa memahami apa itu pengertian dari hadas, ya. Apa pengertian dari hadas, apa dalil tentang hadas, dan juga apa pengertian dari najis. Baik, tadi sudah dibacakan temannya bahwa secara bahasa taharah artinya apa tadi? Membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan menurut istilah taharah artinya menghilangkan hadas, najis dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lain. Dengan cara membersihkannya kita harus menggunakan air atau tanah yang bersih. Itu pengertian tentang taharah. Jadi kita langsung di sini amati gambar yang berikut ini. Ya, ini gambar, ya, bisa kamu tengok ini gambar orang sedang mengambil wudhu. Ini sedang mandi dan ini tayamum. Aktivitas yang dilakukan dalam gambar ini adalah aktivitas cara membersihkan diri dari hadas. Salah satunya bisa dengan cara berwudu, dengan cara mandi, dan dengan bertayamum. Bertayamum di sini, ya. Jika memang tidak ada kita menemukan air, ya, kita bisa melakukan tayamum, yaitu membersihkannya dengan menggunakan debu. Nah, ini adalah gambar-gambar yang berikut ini adalah cara yang bisa kita lakukan ketika kita sedang berhadas, ya, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Kita bisa membersihkannya dengan cara berwudu, dengan cara mandi, dan dengan cara bertayamum. Paham? Ya, baik. Ya. Sekarang kita lanjut. Apa itu hadas? Hadas secara bahasa berarti kejadian atau peristiwa, sedangkan menurut istilah syar'i, hadas berarti kejadian-kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukan. Maksudnya begini, jika seseorang dalam keadaan berhadas, baik itu berhadas besar atau berhadas kecil, dia harus membersihkan dirinya terlebih dahulu ketika hendak melakukan ibadah, seperti ibadah sholat. Ya, ibadah sholat. Ya, yang ibadah sholat dia harus bersih dulu dari hadas yang ada pada dirinya. Apa itu hadas? Apa contoh hadas? Contoh hadas ada yang tahu? Hadas kecil? Ada yang tahu? Contoh hadas kecil Ya. adalah dengan buang angin. Itu contoh hadas kecil. Ada yang lagi? Apa-apa saja contoh hadas kecil? Coba lagi. Hadas kecil? Itu najis sayang. Ayo lagi. Ada yang tahu apa itu hadas kecil? Sebelum Ibu apakan kita lanjut ke hukum bersuci dari hadas. Ya, hukum bersuci dari hadas ini hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena kalau diri kita dalam keadaan berhadas, kita tidak bisa melakukan ibadahnya. Makanya disebut bahwa bersuci dari hadas itu hukumnya wajib. Dalilnya yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya. Bisa dibacakan anak Ibu Didi? Kenapa, Nak? Bisa? Silakan, Nak.
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين. Kau nampak? Nampak. Dah sampai situ aja ya. Terima kasih anak-anak Ibu Didi ya. Sampai mana tadi nak? Wa auja'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fayatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku, ya, atau menyentuh perempuan. Maka jika kamu memperoleh air, maka bertayamum dengan debu yang suci. Yang wajahmu dan tanganmu itu Allah ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat bagimu agar kamu bersyukur. Nah, ini dalil ya yang menjadi dasar kenapa kita diwajibkan bersih. Apa itu najis? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu najis? Ayo. Najis secara bahasa artinya sesuatu yang dapat mengotori, menjadikan sedangkan menurut Syar'i, najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian atau tempat beribadah. Dan coba satu anak ibu apa? Tania mana ada? Silakan nak. Najis secara bahasa artinya sesuatu yang dapat mengotori, menjijikkan, sedangkan menurut istilah syar'i, najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian atau tempat untuk dipakai beribadah. Ya, begini maksudnya ya. Jika seseorang ya, situ aja. Jika seseorang ya terkena benda najis, baik itu pakaiannya, ya, pakaian, tempat itu ada najis di situ, ya, dia tidak sah melakukan ibadah yang dilakukan di situ. Bagaimana dulu caranya? Dia harus membersihkan benda atau tempat yang terkena najis. Seperti misalnya pakaian, kita menggendong adik yang punya adik-adik laki-laki yang belum makan, cuma hanya minum ASI, usianya di bawah 22 tahun, ya kita menggendong dia dan terkenalah baju kita, kena pipisnya. Ya, kita harus bersihkan dulu. Bagaimana cara membersihkannya? Karena dia hanya najisnya ringan, cukup kita percikkan atau kita gosok-gosok yang terkena kencing itu dan kena pipis bayi itu, dan sudah bisa kita melakukan ibadah lagi. Ya, itu kalau najisnya najis yang ringan. Baik, kita lanjut ya. Ada, ini macam-macam najis. Najis itu ada 3. Ya, yang pertama disebut dengan najis ringan atau najis mukhafafah. Ya, contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI atau air susu ibu. Yang kedua, najis mutawasitah atau najis sedang. Najis mutawasitah ini juga ada 2. Ya, yang pertama disebut hukmiyah. Hukmiyah ini tidak tampak dia. Ya, hukmiyah, benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Contohnya, hukmiyah adalah air kencing bayi yang telah mengering
sehingga tidak meninggalkan bekas. Berarti ini tidak tampak ya. Hukmiyah ini tidak tampak najisnya. Seperti begini. Di rumah kita ada adik nih yang bayi juga ya. Nah, atau kotoran cicak. Tapi kita nampak hitam-hitam kan tidak jelas ya. Nah, itu mungkin apanya namanya? Benda itu tidak kelihatan lagi bahwa itu kotoran cicak, tapi masih ada bekas-bekasnya. Itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini disebut dengan najis sedang. Sedangkan najis sedang yang kedua itu ainiyah, yang nampak. Kotoran kucing nampak di situ, muntah nampak. Nah ya, cara bersihkannya ya dibuang dulu, dibersihkan tempat yang terkena najis ya dengan cara apa? Dihilangkan pakai sabun ya, biar hilang bau, warnanya ya, rasanya tak mungkin pula kita cicip pula kan ya. Ini kayak apa nih ya, tak mungkin kita cicip pula, tapi kita kan tahu bahwa itu kotoran cicak misalnya. Kadang sering di rumah kan sering kotoran itu apa kan? Kalau yang punya kucing, kotoran kucing. Kalau yang punya adik bayi, kotoran adik bayi misalnya kan, yang udah 1 tahun, yang sudah pandai-pandai berjalan. Nah ya, itu kadang dia kan kalau tidak pakai pampers kan dia kan main pipis saja. Dan berikutnya disebut dengan najis mughalazah atau najis berat. Contohnya itu air, liur, anjing, babi. Nah, tapi di sini anak-anak ibu tidak ada yang pelihara anjing dan babi kan? Tapi kadang begini juga ya. Kadang kita tidak punya peliharaan, tapi kadang ada anjing itu kadang sering tanpa kita sadari tidur dekat teras rumah kita, terkena lah misalnya sandal kita misalnya, terkena air liurnya. Nah itu kita kalau kita mau beribadah kita harus bersihkan dulu ya benda yang terkena air liur anjing, karena dia dikategorikan kepada najis berat. Kalau berat tuh kan macam mana? Berapa ton tuh berat kan? Nah, tak terhitung lagi doh saking banyaknya najis kotoran yang terkandung di air liur anjing itu. Makanya kita tidak dibolehkan ya di rumah kita memelihara anjing. Udah sampai sini paham? Paham tak? Yuk, kayaknya kurang semangat anak ibu nih. Ya, semuanya tepuk fokus atau konsentrasi? Tepuk yang mana? Konsentrasi? Fokus atau konsentrasi? Konsentrasi semuanya. Apa? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tak kompak lagi, sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Masih semangat nampaknya ya? Ada salah? Tak apa-apa ya. Ya kita lanjut ya. Ya. Ini sebelum dari sini paham semua? Paham? Ibu akan bagi kamu kepada 2 kelompok. Ya, Ibu akan bagi. Jadi siapa yang memilih, siapa yang berpanggil nanti pilih salah satu snake ini. Ya. Kamu pilih, nanti kamu bergabung ke kelompoknya masing-masing. Adi Saputra, maju ke depan. Yang mana pilih? Yang mana maunya? Oh, lupa ibu pula yang pilih. Ya, Aldo Saputra. Akira Putri. Priska. Yusmi.
Nursari, Nur Aliska, Nabilatun Hasanah, Nabila Amanda, Kausar Rohiman, Rizka Juliatun, Rajwa, Selva, Tania, Hamizatul, Hasna, Asna. Ya. Nah, kamu lihat warna yang kamu ambil, silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Duduk di kelompoknya masing-masing. Duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, ini tugas kelompok 1. Ini tugas dari kelompok 2. Ya. Silakan kerjakan berkelompok tugas yang Ibu berikan. Ya. Ya, silakan. Boleh, saya. Ya, semuanya berdiskusi, ya. Ya, kasih dari semuanya. Ambillah bukunya cacat ya. Lipat semua, perhatikan. Itu semua ini kelompok 1 itu kerjakan bersama-sama. Bacakan nak, kerjakan sama-sama. Kalau dia hadasnya kecil, ya itu cara membersihkannya dengan berwudu. Kalau dia hadasnya besar, cara mencucinya dengan mandi. Nah, ingat najis juga ada 3, cara membersihkannya berbeda-beda. Kalau najisnya berat, ya, najisnya berat itu dibersihkan dengan air, ya 7 kali dicampur. Salah satunya dengan tanah.
Ya. Selesai. Ya, kita kan kelompok bisa bicara-bicara aja ya. Tapi pendapatnya apa? Ya. Itu kemaluan. Nah, itu termasuk najis apa? Ini hadas kan? Hadas, najis. Itu tidak termasuk. Yang termasuk aja, buat. Nah, ya, silakan bacakan kelompok 1. Tania, bacakan aja lima apa aja. Ya, sambil berdiri Tania. Bacakan nak. Ya. Kelompok 1 dulu. Hasil diskusinya silakan dibaca. Sambil berdiri nak. Situ, berdiri Tania. Situ. Bacakan. Bacakan soalnya dulu. Bacakan soalnya. Ya, bacakan. 3. Buang angin. Apa itu buang angin? Soalnya di atas. Melakukan hal-hal yang menyebabkan hadas dan bagaimana cara bersuci dalam tabel berikut. 3. Buang angin. Jenis hadas, hadas kecil. Cara bersuci dengan berwudu. Bagus, yang lain? 4. Bersentuhan. Hadas kecil. Oh ya, itu hadas ya. Lanjut. Kan yang bermukim. Jenis hadas, hadas kecil. Cara bersuci dengan berwudu. Ya, udah. Yang hadas besar? Contohnya? Buang air besar. Itu buang air besar hadasnya. Contoh hadas apa? Hadas kecil. Nah, itu hadas kecil dengan cara berwudu. Yang hadas besar apa? Contoh di situ. Buang mani. Hadas besar. Hadas besar. Cara menyaksikannya dengan cara mandi. Sekarang coba kelompok najis. Bacakan hasil diskusinya hari ini. Bacakan dulu atasnya. Mengelompokkan hal-hal yang menyebabkan hadas dan bagian cara mencucinya dalam tabel berikut. 1. Kencing bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan hanya minum ASI. Jenis najisnya najis apa? Najis ringan. Cara bersucinya berwudu. Lagi. Air liur anjing. Najis berat. Cara bersucinya tayamum. Ya. Ya. Paham sampai di sini? Paham. Bagus ya anak ibu. Selesai mengerjakan tugasnya. Dah. Jadi untuk memahami kita lagi, ya kita bernyanyi sampai sama-sama ya. Ya, sama-sama kita nyanyi lagu tentang tohara. Ini ada teksnya ya. Dan kita ingin dengarkan ibu dulu, baru kamu ikut sama-sama. Tohara artinya bersuci, bersuci dari hadas dan najis, bersuci dari hadas kecil dengan wudu, bersuci dari hadas besar dengan mandi, bersuci dari najis dengan dicuci,
semua? Ayo sama-sama. Ya, kelihatan? Nah, ayo kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Toharo artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas kecil dengan wudhu. Bersuci dari hadas besar dengan mandi. Bersuci dari hadas dengan dicuci di air yang suci. Sekali lagi. Toharo artinya bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas kecil dengan wudhu. Bersuci dari hadas besar dengan mandi. Bersuci dari hadas dengan dicuci pakai air yang suci. Ya, bagus. Sampai sini? Jadi itulah materi kita hari ini, ya, materi tentang bersuci dari hadas dan najis. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham, memahami dan dapat membedakan apa itu hadas dan apa itu najis. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang untuk untuk lebih memahami kita, tolong anak ibu Nabilatun bacakan apa itu perbedaan hadas dengan najis. Silakan. Perbedaan hadas yaitu ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil.